Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Fatihah yang kedua diperuntukkan untuk Bapak Ibu kita, mertua kita, para guru kita, para saudara-saudara kita, teman-teman kita, hajat-hajat kita beserta diri kita sendiri. Al-Hadirin as-salihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang sholat, apa itu sholat? Sholat adalah pekerjaan yang khusus dilakukan mulai takbiratul ihram diakhiri dengan salam, dan di dalamnya wajib ada suratul Fatihah. Itu pengertian sholat. Jika tidak melakukan di luar itu, maka tidak dinamakan sholat. Contoh saat bunyi Allahu Akbar, ngangkat HP boleh. Setelah salam ngangkat HP juga boleh. Ngapa-ngapain juga boleh. Nah, itu pengertian sholat. Kemarin sudah membahas syaratnya, rukunnya, wajibnya apa, sudah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang sholat. Sholat itu ada beberapa keadaan. Maka kalau keadaan yang pertama, keadaan yang dikasih rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa rukhsah itu adalah keringanan. Tatkala kita melakukan perjalanan safar. Nah, kita safar itu harus ada catatannya. Namanya safar itu harus fi sabilillah. Contoh safar yang fi sabilillah, jenengan ke Jogja niate tidak maksiat iku wis krana Allah. Nah, kecuali niate maksiat. Contoh ngapunten ini. Nang Surabaya jarake memenuhi syarat kate napa sing terkenal itu. Boli ngoten ya, ngapunten. Nah, itu tidak fi sabilillah. Maka itu tidak dikatakan safar. Maka safar itu jenengan dolen mawon asal tidak maksiat, tidak masalah. Asal tidak maksiat. Lalu dibagi menjadi 4 pendapat. Pendapat yang pertama 72 kilo. Niki kula bulataken. Aslinya 71, sekian, tapi dibulatkan 72 kilo. Yang kedua adalah 89 kilo. Kemudian apa? Kemudian yang ketiga adalah 80 kilo, yang 80 kilo. Kemudian yang ketiga 82 kilo, yang terakhir adalah 90 kilo. Jangan boleh kalau sini ke exit tol yang Surabaya Waru itu masih belum. Jadi jarak safar itu bagaimana? Ya sampai minimal 72 kilo. Apabila sudah memenuhi syarat 72 kilo, maka jangan diberi rukhsah. Rukhsahnya apa? Yaitu boleh menjamak. Jamak itu menggabungkan 2 sholat. Ada yang kita bahas jamak, ada yang kita bahas qashar. Lek jamak niku wau jamak qashar niku wau syarate. Jamak ambil qashar. Lek di jamak tok, ternyata jamak tok ini jamak niku maksudnya nggih papat dikumpulno ambek papat. Boleh apa tidak? Boleh. Dengan keadaan yang sangat darurat. Darurat niku contoh lek di kitab niki diterangkan bagaimana? Contoh udan deres. Jenengan wis istiqomah nang masjid wis berusaha, aduh iki dawer iki bledekan gak karu-karuan oleh dijamak. Tapi papat. Tapi di jamak qashar tidak boleh kecuali dalam keadaan safar. Nah niku nggih, darurat wong kan macam-macam. Kula nanti di Jakarta niku keluar exit tol. Ya, kula secara jarak kula alhamdulillah sudah jauh. Tapi teman saya ini orang Jakarta. Bagaimana? Kula niku ganok jalan ini. Jadi nopo? Mau macet total. Kurang lebih jalan saya koyo mriki Karanglo. Tujuannya nopo? Mek tuku sate pada saat itu. Tapi gak mlaku-mlaku. Ini bagaimana hukumnya? Lah lek esuk umpama ninggal salat yo dosa. Nggih. Lah gak ate salat bagaimana mobil di tengah jalan? Lek mlaku ya ditilang polisi, maknanya kita mengganggu urusan publik, urusan umum, tidak boleh. Ini bagaimana? Boleh, namanya dijamak tam, jamak sempurna.
Oh iya, keadaannya emergensi maka jenengan boleh dijamak. Berarti apa? 4. Ini boleh. Maka itu disebut jamak tam. Kalau sing kosor berarti 2. Kosor syaratnya harus jam. Berarti itu diperbolehkan. Maka kalau dijamak, lah saya itu pernah didakoni tiyang, alhamdulillah kula niku wis istiqomah salat ba'diyah. Ba'diyah napa? Ba'diyah pun sing wonten salat ba'diyah 11 niku qobliyah dalam ba'diyah itu kula lakoni. Lah saiki kula jamak kosor. Zuhur kula jamak leke asare ditarik nang zuhur jenenge jamak takdim. Tapi leke zuhurnya ditarik ke asar namanya jamak takhir. Ini bagaimana? Apakah boleh kita sholat ba'diyah dulu sebelum sholat asar? Maka hukumnya tidak boleh. Ya nopo kula pun istiqomah. Maka diterangkan ini 2 sholat dijadikan 1. Maknanya tidak ada celah antara itu. Maka sing biasa istiqomah sholat ba'diyah, maka walaupun hari itu dia tidak sholat, maka dihitung sholat. Enak nih Islam. Jenengan wis biasa sholat, nggak sholat pada saat itu sholat sunnah itu, maka dihitung sholat. Begitu juga istiqomah sholat qiyamul lail, wis gak tau pedot, tiba-tiba kekeselan, mari ngecor ramane ngoten nggih. Waduh seremak gak kawat. Ternyata apa? Kerinang. Tangi-tangi wis meh komat. Maka ini apa? Sing biasa qiyamul lail dia enggak qiyamul lail, maka dihitung qiyamul lail. Itulah syarat jamak yang dikatakan jamak qashar. Tetapi pada saat kita melakukan sholat, pada dasarnya contoh ada orang memandangkan Allahu Akbar, maka kita tidak boleh tidak sholat. Aslinya ngoten. Sehingga paling jenengan kepingin jamak takhir, lho iki lho zuhur tak tinggal. Maka bagaimana caranya? Kudu niat di hatinya awake dhewe, ya Allah kula badhe jamak takhir. Ngoten nggih. Jadi tidak ada waktu yang hati kita tidak ta'alluq dengan Allah. Maknanya apa? Boleh jenengan jamak, tapi kudu niat jamak takhir. Ngoten nggih. Asar juga begitu, sudah dijamak takdim. Ya Allah kula wau sampun jamak takdim. Maka itulah indahnya kita tidak ada waktu yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas dengan keadaan-keadaan yang lain. Itu jamak qashar. Kemudian kita hubungkan dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah mangke fadilah kita akan membahasnya. Bagaimana sholat berjamaah hukumnya bagi orang yang jamak qashar. Kalau sekarang itu melihat orang di rest area itu rata-rata sholat nih gini, ceplok, beberapa orang sholat sendiri. Itu bagaimana hukumnya? Padahal orang sholat berjamaah itu apabila ono wong sholat siji ini masih sing teko kiai, maka dia harus ngikut yang sudah sholat. Gak oleh kayak jemaah dewi, kecuali rombongannya lebih banyak. Mau di siji, di kene, 200 ya menang jamaah sini. Jenengan kalau ke wali-wali bagaimana? Ngikuti jamaah yang sudah ada. Tetapi hukumnya jamak qashar. Lah ini bagaimana ya? Jenengan qashar, imamnya ini 4 rakaat. Mungkin kan biasa nih, 4 rakaat sholat zuhur. Bolehkah kita kira-kira bagaimana sholatnya? Jenengan ini kalau wong sholat kemudian ngikut jenengan itu 2 rakaat badhe dikosor, kira-kira boleh gak kita sholat semacam itu? Berarti apa? Lek wis imam ngadeg kita salah, kira-kira boleh apa betul? Biasanya kalau jamak qashar dan wali-wali ini tidak boleh. Maka seorang mukim tidak boleh mukim kami. Mukim niku wong sing nyipeng teng niku. Kaya kula niki mukim di Losawi. Berarti lek ana wong jamak qashar niki kula gak oleh dadi imami. Maka yang boleh jadi imam itu justru yang qashar niku aku. Maka dia salam kula lanjut 4 rakaat. Tapi lek imam 4 rakaat kita kudu ngikuti 4 rakaat. Maka seorang yang mukim tidak boleh menjadi imamnya orang yang qashar. Sehingga lek wong-wong biasae lek nang masjid nang wali-wali ngoten niku biasa apa? Ngenteni jamaah kecek mari baru kita sholat sendiri karena kita apa? Tidak boleh berimam kepada orang yang mukim. Ngoten nggih. Itu caranya kita sholat jamak qashar itu tadi. Itu adalah jamak qashar. Kemudian apa
Kenapa sih kalau sekarang tadi sudah syarat rukun wajib, kemudian sholat keadaan sholat keadaan darurat dikasih ruksa oleh Allah. Nah, kita sekarang akan membahas tentang fadilah. Fadilah ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Napa kata sholatul jamaah afdalu minas sholati fardi bisa 20 derajat. Sesungguhnya sholat berjamaah itu lebih afdal. Afdalnya berapa? Bid'an wa 20 derajat. Lebih daripada 20 derajat. Tetapi di kitab lain dikatakan 27 derajat. Maknanya gitu. Kalau jenengan sholat di rumah, maka jenengan ini sholatnya pahala ya situ. Bayangkan kalau jenengan sholat di sini ganjarane 17. Wes lek ngomong 17 derajat awake dhewe koyo gak kurang tertarik. Analoginya sederhana. Lek sholat di omah dikei 1 juta, di masjid dikei 17 juta. Kira-kira milih pundi? Milih 17. Maknanya pahalanya semacam itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa sholat fadilah dalam sholat berjamaah. Yang pertama, siapa yang sholat berjamaah maka pahalanya 27 rakaat. Yang kedua, barang siapa yang berjamaah kemudian memiliki shaf yang paling depan. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya umatku tahu lek roh pahala shaf yang paling depan, maka umatku itu sadurunge sholat pasti geger dhisik, mesti dia perang dahulu. Karena apa? Rebutan untuk sholat di depan. Tapi di antara kita kadang monggo tengah ngajeng mawon, wale aku ya budal. Wong pahalane sing paling gede. Lah itulah kita. Kadang kita tidak mengetahui maka shaf yang paling di depan ini adalah shaf yang paling utama.